jadi lawyer lah ya, namanya belain kliennya. Tapi lihat-lihat dong yang dibelain siapa, yang mau dilawan siapa kan gitu. Ahli IT, ada saksi kita ini, Rifsom Sianibar, dia bisa memastikan bahwa CCTV itu rekayasa. Pertama, saya mau izin dulu minta maaf ke Otto Hasibuan. Setelah saya pikir-pikir, ternyata lawyer Otto Hasibuan ini, Bapak Otto Hasibuan, itu orang baik. Meskipun saya suka ngomong-ngomong yang kurang baik terhadap beliau, tapi beliau nanggapinya luar biasa. Senior banget. Saya mohon maaf dalam hal ini, Pak Otto, maafin saya. Meskipun saya lebih tua dari Pak Otto lah umurnya. Cuman saya jadi malu seorang Pak Otto bisa memaafkan saya hal-hal yang saya ngomongnya tidak pantas. Dan hari ini mungkin terakhir saya keluar, kalau bisa terakhir lah, jangan ditambahin lagi nih ya. Saya mau minta maaf sama Pak Otto. Izinkan maaf saya supaya Pak Otto bisa memaafkan saya. Itu pertama, Bang. Kemudian Pak Otto kan mau PK nih. Saya mau kasih bekal sama Pak Otto supaya dibawa ke PK itu, ya kalau bisa. Toh Mirna udah nggak ada, ya. Saya nggak terlalu pusing Pak Otto berhasil atau tidak, karena hukum di Indonesia ini jangan Pak Otto sampai rusakkan di negara kita ini. Hukum yang sudah begini bagus berjalan itu dibuat cedera oleh sesuatu yang hanya karena Netflix. Nah, Netflix itu nggak benar, ya. Jadi saya rasa Pak Otto ngerti lah. Jadi saya mohon maaf lah Pak Otto, ya. Cuma Pak Otto harus dengar omongan saya itu. Saya lebih tua dari Pak Otto. Kenapa saya katakan gitu? Ini yang saya tunjukin gambar tangan Jessica masuk kiri itu. Sekarang saya juga ingin memberi penjelasan kepada Bapak sama Pak Roy Suryo. Ya, kebetulan juga kawan sih. Itu mereka menangkap, ya. Satu menangkap karena pro Pak Otto, satu menangkap karena dia mengerti, karena dia dekat sama saya juga, Pak Roy. Begini, itu sebetulnya bukan barang saya, atau saya ngumpetin data dari digital forensik. Itu pada saat 2016 itu kita ketemukan itu dengan rentetan data-data visual lainnya, ya. Itu hanya dari belakang saja, yang dari depan nanti ada, tapi masih ketutupan beks, tapi gerakan pixelnya ada. Begini, itu bukan kita punya. Itu untuk dua keperluan. Satu, AFP, Australian Federal Police, dan Kejaksaan waktu P21 Pak Krisna Mukti. Itu sampai bawah itu cuma ditunjukin aja, jangan dipakai, karena ini berkaitan dengan korps kepolisian, ya. Kalau sampai cedera janji kita terhadap AFP, berbahaya sekali, ya. Karena kita sudah tanda tangan. Waktu itu ada perwira lah, saya nggak perlu sebut nama-nama sekarang, ya. Perwira di sana yang datang waktu itu 4 orang investigasi, dan kita dapat beberapa hal juga yang kita skip, ya. Kalau kita buka semua, klien Pak Otto nanti Jessica Wongso itu bisa dihukum mati. Tapi AFP bilang, saya nggak akan kasih apa-apa kalau lu hukum mati klien ini, karena sudah mau permanen residen, sudah mau warga negara, citizenship. Permanen residennya udah hampir selesai dia. Jadi kenapa dia pulang Indonesia? Itu sebetulnya dia lari dari kasus yang nabrak orang rumah jompo. Kan harus ganti uang itu, sama dia harus trial di Australia. Nah, SOP seperti apa? Kenapa berbeda? Kenapa mekanisme koktail kok langsung diambil oleh Marlon, diantarkan ke Jessica, sedangkan kopi ini dari barista diambil oleh supervisor floor, diserahkan kepada Agus Triono, dan Agus Triono yang membawa kopi tersebut. Dan kopi tersebut kemudian diracik di depan Jessica.
Jessica merasakan bau aroma kopi dan sempat berkomunikasi dengan si Agustriono. Nah, di sini saya mau kemukakan, jika CCTV sebagai bukti petunjuk, kenapa tidak juga ditunjukkan atau dikemukakan kepada persidangan CCTV mengenai alur tadi, alur bagaimana kopi itu diracik oleh barista, dikasih kepada diambil oleh manajer floor, kemudian diserahkan kepada Agustriono. Kemudian ada hal lain yang saya temukan dalam putusan adalah Agustriono dari kejauhan mengatakan bahwa kok kopi itu berubah warna. Seberapa jauh jarak meja 54 dengan berdirinya Agustriono? Ini ada fakta yang terputus. Jadi kalau kita mau bicara kejadian rangkaian, ini harusnya diperdalam di sini. Karena berkaitan dengan sebab kematian dan ajaran kausalitaslah yang digunakan. Gitu. Nah, masuk kepada keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa mengatakan bahwa kenapa datang lebih awal? Datang lebih awal karena memang yang bersangkutan mengetahui Jakarta macet. Jadi kebiasaan beliau di Indonesia itu selama di Jakarta selalu diantar sama orang tuanya. Itu keterangan beliau. Ya. Kemudian apakah pernah ke Cafe Oliver? Tidak pernah, hanya 4 tahun yang lalu datang ke Grand Indonesia. Jadi kalau dibilang Jessica pernah ke sana, itu 4 tahun ke Grand Indonesia. Yang ke sana itu dalam 2 minggu itu adalah Mirna sebelum peristiwa itu bersama kembarannya. Kemudian kenapa bayar lebih dulu? Karena kebiasaan hidup di Australia, ya ini. Nah ini Jessica juga kemukakan kopi tersebut. Nah ini saya mau mengatakan bahwa ketika bukti petunjuk CCTV ini yang dipakai, berarti harus ada kesesuaian dari saksi-saksi fakta tadi dengan keterangan terdakwa. Nah sekarang kita lihat suratnya, Visum et Repertum. Visum et Repertum nomor 077/2016, Dr. Arif Wahyono dan Dr. Slamet Purnomo menyimpulkan lambung tampak kelainan dan diakibatkan bahan korosif. Ini kesimpulan dari Visum et Repertum. Artinya antara kopi sianida dengan hasil Visum et Repertum dengan keterangan terdakwa itu sangat berbeda dan bertentangan dan tidak bisa diterima dan tidak relevan untuk digunakan dalam pembuktian. Kemudian saya masuk, tadi saya sudah kemukakan berkaitan dengan keterangan saksi, 2 saksi yang berasal dari Australia. Karena kita masih bicara bagaimana untuk menemukan bukti petunjuk tadi. Jadi dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. 2 keterangan saksi Christy Loiser Carter, atasan Jessica, itu diambil atau dibacakan keterangan dalam persidangan, tidak dipanggil secara patut dan sah. Jadi hanya didengarkan keterangannya saja, tanpa melalui mekanisme proses hukum acara bahwa harus dilakukan pemanggilan. Jadi ada prosedur formal yang cacat di sini. Kemudian yang kedua, keterangan saksi John Jesus Torres, pengawas hukum internasional Australia yang dihadirkan, memberikan gambaran berkaitan dengan 15 laporan tentang Jessica. Jadi tidak ada hubungannya dengan yang ada saksi fakta tadi. Ini 2 hal yang berbeda, sangat berbeda jauh, bertolak belakang gitu. Nah, masuk kepada bagaimana kekuatan alat bukti dalam perkara pidana Jessica Kumala Wongso yang digunakan hakim, saya berpandangan tidak cukup menunjukkan Jessica Kumala Wongso pelaku utama kematian Mirna. Hal ini disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama, hakim hanya berbasis pada bukti petunjuk, padahal bukti petunjuk sifatnya diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, yang harus saling bersesuaian tadi. Berdasarkan penelusuran dokumen putusan yang saya baca, hakim belum menemukan bukti sebenarnya
hanya sebagai dasar dalam memutus perkara ini. Buktinya apa? Tadi sudah sempat dikemukakan oleh ahli telematika tentang CCTV yang melihat bahwa ada tidak dia memasukkan sesuatu. Kemudian yang kedua, hakim kurang kuat menjelaskan atau mengevaluasi syarat musabab kematian yang menggunakan teori mengindividualisir dan mengeneralisir sebagai dasar sebab akibat kematian Mirna, karena teori mengindividualisir dan mengeneralisir harus dibangun atas bukti-bukti induktif sebenarnya. Jadi bukan hanya bukti petunjuk. Jadi dari keterangan saksi, suratnya, dan keterangan terdakwa. Nah, berdasarkan paparan yang sudah dikemukakan, saya menyimpulkan yang pertama, di dalam forum ini saya katakan bahwa saya tidak mengatakan Jessica Kumala Wongso adalah pelaku atau bukan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berkesimpulan bukti yang digunakan dalam perkara Jessica Kumala Wongso memiliki nilai pembuktian yang sangat rendah. Sebab menunjukkan bukti yang sebenarnya Jessica Kumala Wongso adalah pelaku utama dalam perkara ini. Jadi belum ada sama sekali bukti yang mengatakan bahwa Jessica Kumala Wongso adalah pelaku utama dalam perkara ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih.